Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada siang hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Takrib, ya, matan Takrib, melalui halaman Facebook Pondok Pesantren Harapan Ar-Risalah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Al-Qadhi Abi Syuja', kepada Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, kepada para ulama, para guru-guru kita, para masyayikh, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadrati sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa furudul wudu'i utawi fardune wudu, utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, 6 pira-pira perkara. An-niyatu suwijine niat inda ghuslil wajhi, nalikane basuh wajah. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Niatnya inda ghuslil wajhi, ketika melakukan basuhan wajah. Jadi ketika melakukan basuhan wajah itu niat dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di dalam hati, atau sunnah juga untuk dilafalkan melalui lisan. Kalau tidak dilafalkan tidak apa-apa, yang penting di dalam hati niat. Paling minimalnya niat itu nawaitu raf'al hadasi. Cukup itu sudah bisa. Nawaitu raf'al hadasi. Atau nawaitu fardhol wudu'i juga sudah cukup. Tidak perlu ditambahi fardholillahi ta'ala atau li raf'il hadasil asghari, tidak perlu. Cukup nawaitu fardhol wudu'i saja, itu sudah cukup. Ya. Tapi yang sering dibaca niatnya, atau karena sering diajarkan, yaitu niat yang nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang masyhur niat kita seperti itu. Wa ghuslul wajhi, lan basuh wajah. Yang kedua setelah niat adalah membasuh wajah. Artinya ketika membasuh wajah tadi kan niat, sambil niat. Nah, membasuh wajah itu sendiri itu juga merupakan fardunya wudu yang kedua, atau rukunnya wudu yang kedua. Batasan membasuh wajah atau batasan wajah, ya, kita ketahui dulu wajah itu antara, kalau dari atas ke bawah, tempat tumbuhnya rambut. Misalnya seperti ini tempat tumbuhnya rambut. Pokoknya yang udah ada rambutnya itu batasan wajah. Sampai kalau ke bawah di ini namanya apa? Dagu. Sampai sedikit di belakang dagu. Jadi gini, ini termasuk wajah. Itu kalau panjangnya. Kalau lebarnya dari ini hampir daun telinga ini
ya ini ikut ya, yang ada rambutnya ini hati-hati ini ikut, gudeg ini ikut wajah, jadi harus dibasuh juga antara daun kuping ini sampai ke sini. Nah, ini batasan wajah, sini sampai sini. Kalau panjangnya tadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah belakang dagu. Nah, itu batasan wajah. Harus rata. Kalau membasuhkan air ke wajah harus menyeluruhi itu. Nah, tadi kan hati-hati termasuk bagian dari wajah, maka bulu hati-hati atau rambut hati-hati ini harus terkena basuhan juga ketika membasuh wajah dalam wudhu. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Membasuh kedua tangan sampai dua siku. Nah, membasuhnya langsung dari atas ya, dari siku boleh atau dari bawah. Dari bawah begini. Airnya ke sini begini kan. Kalau dari ujung jari ke siku, ya artinya berarti seperti yang ada di dalam teks ya, membasuh dua tangan sampai ke siku-siku. Tapi kalau membasuh dari mulainya dari siku-siku juga boleh, sama saja. Nah, ini yang dimaksud sampai ke siku-siku itu batasannya ya, batas membasuh kedua tangan. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah. Ngusap sebagian sirah, membasuh sebagian kepala. Kepala yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya rambut kepala. Ya, di sini menggunakan redaksi roksi atau kepala, tapi yang dimaksud juga sebagian rambut kepala. Nah, menggunakan redaksi roksi karena nanti ini terkait dengan permasalahan orang yang tidak berambut, tidak punya rambut. Nah, maka nanti yang diusap ya sebagian tempat tumbuhnya rambut itu. Ya, mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian saja, tidak kalau dalam Syafi'iyah tidak harus semua rambut atau semua rambut kepala, tapi sebagian. Boleh yang belakang, boleh misalnya. Boleh ngusapnya yang belakang, boleh yang samping, boleh ini boleh, malas lepas peci misalnya kayak gini, yang diusap yang samping sini di atas kuping ini boleh, selama itu masih rambut kepala. Nah, tapi ketika rambutnya itu panjangnya itu ketika diurai melebihi kepala, nanti yang lebih dari kepala itu nanti tidak sah ketika diusap. Maksudnya ketika mengusapnya bagian rambut yang itu melebihi batasan kepala, maka tidak mencukupi. Yang mencukupi itu rambut yang masih ikut bagian kepala. Misalnya kalau panjang itu berarti nanti yang masih seukuran kepala sini. Kalau panjangnya sampai dada, berarti yang dada ini kalau nanti dicukupkan mengusap itu wudhunya tidak sah atau usapan rambutnya tidak sah. Jadi harus yang berada pada batasan kepala. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro. Ilal ka'baini tumeka polok loro atau mata kaki loro, membasuh dua kaki yang kelima. Rukun yang kelima, membasuh dua kaki. Batasan dua kaki ini sampai ka'bain, mata kaki. Watartibu lan tertib alama sesuai atau ing atase barang zakaruna kang wis nutur sapa ingsun ing ma. Rukun atau fardu wudu yang keenam yang terakhir, tertib sesuai urut-urutannya tadi. Niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh 2 kaki, dan urut ya, urut.
Tidak boleh wudhu langsung tangan dulu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari. Tidak boleh. Atau langsung kaki dulu. Harus niat dulu. Kemudian ketika niat membasuh wajah, lalu tangan, kedua tangan, lalu sebagian rambut kepala dengan diusap, lalu membasuh kedua kaki sama kaki. Nah, itu yang namanya tertib. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunai wudu iku asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Atasmiyatu rupane maca bismillah. Tasmiyah membaca bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro, telapak tangan loro, qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake kafaini al inaa ing wadah. Bismillah, membaca bismillah, terus membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Ini kalau wudhunya dengan mencawuk dari air, dari wadah. Tapi kalau dari aliran, misalnya dari keran, ya sama saja tetap kita sunnahnya membasuh dulu dua telapak tangannya, dibasuh dua telapak tangannya. Wal matmadatu lan kekemu, berkumur, itu sunnah. Berkumur itu yang baik. Kalau tidak puasa itu sampai ger-ger, sampai gitu biasanya keluar. Nah, itu kalau berkumur, kalau itu tidak puasa seperti itu boleh, bagus malah ya, harus bersih, berkumurnya harus benar-benar bersih. Wal istinsyaku lan ngisep banyu irung, menghisap air ke hidung. Caranya ya dihisap, tapi jangan nafas kosong, artinya tarik nafas sebentar, kemudian masukkan air, kemudian tarik lagi nafasnya, kemudian dikeluarkan. Jadi jangan dalam keadaan paru-paru kosong. Jadi sudah diisi dulu udara sedikit, kemudian air masukkan, disedot lagi, hirup lagi sampai masuk, kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinsyak, menghisap air ke hidung. Wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sebagian, lan ngusap sekabehane rambut sirah. Ya, tadi kan fardunya hanya mengusap sebagian. Nah, ini sunahnya semuanya diusap. Nah, itu. Wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, zahirihima rupane njobone atau yo njobone udhunain, wa batinihima lan jerone udhunain, bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Mengusap dua telinga dengan air yang baru, artinya bukan sisa dari usapan rambut kepala ya. Nah, yang diusap adalah kuping bagian dalam dan bagian luar ya. Bagian dalam ini yang ini ya, yang daun telinga bagian depan, bagian luar itu yang belakang. Nah, jangan tidak perlu ya, tidak perlu sampai masuk ke dalam, itu enggak. Ya, cukup yang kelihatan aja di luar. Kemudian wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Jenggot yang mempunyai jenggot tebal itu sunnah untuk di sela-selai ya, ketika wudhu, ketika membasuh wajah berarti.
Tapi itu jenggot yang tebal. Akan tetapi ketika jenggot tipis maka tidak sunnah, tapi wajib, ya, wajib harus menyela-nyelai ketika membasuh wajah. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. Jari-jari ini disela-selai ketika membasuh. Berarti ketika membasuh tangan, jari-jari diselai dengan cara ngampur rancang begini. Bisa. Atau dengan terserah lah. Begini juga bisa. Tapi yang bagus begini. Ngapu rancang namanya, tashbik. Kaki juga demikian. Kalau kaki memakai langsung dicengkram boleh, atau dengan jari kelingking satu-satu dari kanan ya ke kiri, disela-selai. Misalnya ini kaki, ya begini, nah, itu ya, disela-selai. Atau dikosok-kosoki pakai langsung 5 jari ini tidak apa-apa, ya seenaknya saja, yang penting dapat kesunahan. Lanjut, wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota tengen alal yusra ngakhirake atau ing atase anggota kiwa, mendahulukan yang kanan. Ya, ini untuk anggota yang memang membasuhnya harus bergantian. Tapi kalau membasuhnya bisa bersamaan, misalnya wajah itu ya kan bersama, enggak usah gini dulu, enggak, ya bersama. Kalau tangan, kalau telinga bisa kedua-duanya langsung. Nah, kalau diawali dari kiri bagaimana? Ya tidak masalah, tapi makruh. Sunahnya dari kanan. Potoharotu lan sesuci salasan. Nomor 9, bersuci 3 kali. Artinya membasuh 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Namanya tathlis. Nah, tathlis itu sunnah. Tidak tathlis tidak apa-apa. Misalnya ingin mempercepat wudhu karena sudah qomat, tidak 3 kali, cuma sekali-sekali semua, wajah sekali, tangan sekali, mengusap rambut kepala sekali, kaki sekali, tidak apa-apa. Bahkan lebih dikatakan itu lebih utama, ya, demi menemui rakaat sholat. Ya, sholat itu kan wajib, sementara tathlis wudhu, ya, mengulang basuhan 3 kali itu sunnah. Nah, daripada menjalankan sunnah tapi yang wajib kualitasnya menurun, maka lebih baik yang sunnah ditinggalkan tapi wajibnya kualitasnya terjaga. Itu tadi, misalnya orang berjamaah di masjid sudah iqomah, sudah qomat, nah wudhu, baru mau wudhu, nah nanti kalau wudhunya pakai basuhan 3 kali kelamaan, bisa ketinggalan rakaat, ya lebih baik 1 kali saja, mempercepat wudhu. Yang nomor 10, wal mualatu lan nuli-nuli atau berurutan dalam arti sebelum satu anggota kering itu sudah melakukan basuhan atau usapan ke yang lain, rukun yang lain. Misalnya membasuh wajah, itu dianggap mualah kalau wajahnya itu belum kering kemudian melanjutkan basuhan tangan. Nah, andai wajahnya sudah kering duluan, misalnya gara-gara membasuh wajah, kemudian gara-gara ada orang lain mengajak bicara, kemudian bicara dulu sampai basuhan yang tadi kering lagi, maka nanti tidak dianggap mualah, tidak dianggap terus-menerus, ya. Itu tadi fardunya wudhu dan kesunahannya. Sekarang istinja. Wal istinja utawi istinja iku wajibun wajib minal bauli saking uyuh wal ghaiti lan ngising. Istinja itu cebok. Hukumnya wajib cebok itu.
orang kencing harus cebok, ya minimal pakai dilap ya, minimal dilap dengan tisu ketika di toilet hotel itu air. Kalau dengan air lebih utama ya. Wal afdalu utawi kang luwih utama iku ayastanjia yen to istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Sumayut bi'unuli ngetut mbureni sapa wong ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Yang lebih utama itu istinjaknya dengan batu. Ini zaman dulu belum ada tisu ya. Adanya batu. Nah, batu 3. Kemudian setelah itu diikutkan basuhan air. Ya, disusuli dengan basuhan air itu lebih utama. Waya juzu ayak tasira, waya juzulan menang apa ayak tasira yen to ngringkes sapa wong alal ma'i ing atase banyu au ala salah sati ahjarin utawa ing atase 3 pira-pira watu. Boleh meringkas dengan air saja atau dengan batu saja. Yunki kang bersihake apa? Yunki kang ngeten. Yunki kang bersihake sapa wong bihinna kelawan salah sati ahjar al mahalla ing panggonan najis. Maksudnya kubul dan dubur. Jadi batunya yang bisa membersihkan najisnya atau tempat keluarnya kencing dan tahi itu. Faida aroda mongko nalikane ngarepake sapa wong al iqtisara ing ringkes al ahadihima ing atase salah sijine watu lan banyu fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu luweh utama. Ketika seseorang yang beristinja hendak memilih salah satu, maka menggunakan air lebih utama daripada menggunakan batu atau menggunakan tisu ya. Waya jetani bulan ngedoi sapa wong kang istinja istiqbalal kiblati ing madhep kiblat wastidbara halan ngungkuri kiblat fi sahra'i ing dalem ora-ora. Orang yang sedang buang hajat menjauhi ya, harus menjauhi menghadap kiblat, jangan sampai buang hajat sambil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ketika di sahra. Sahra itu tanah lapang ya. Wa yajtani bulan ngedoi sapa wong al baula ing nguyuh wal ghaitolan ngising fil ma'i ing dalam banyu arraqidi kang meneng. Jangan sampai ya pipis atau berak di air yang tidak mengalir, air ma'arraqid, air yang tidak mengalir. Ini kasusnya ketika berarti di sebuah kolam ataupun sungai ya, yang mana itu tempatnya airnya tidak mengalir. Jadi untuk membuang hajat usahakan ketika di sungai misalnya itu sungainya yang mengalir. Kalau sungainya tidak mengalir ya nanti hajatnya akan ngembang di situ. Kotorannya akan bertahan di situ. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore uwit al musmirati kang woh. Ya. Hendaknya menjauhi buang hajat di bawah pohon yang pohon itu bisa berbuah. Misalnya pohon jambu. Nah, di bawahnya dibuat kencing, tempat kencing. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa cari tempat lain. Wa fit tariqi lan ing dalam dalan, menjauhi buang hajat di jalanan. Wa dhilli lan iyub-iyub, tempat yang teduh. Nah, kenapa ini disebut tempat yang teduh? Ini disebutkan di sini karena zaman dulu sebelum ada halte ya, itu ketika orang melakukan perjalanan, mereka akan
istirahat di tempat yang teduh. Nah, nanti kalau tempat yang teduh itu di tempat buang air kecil atau buang air besar, ya kasihan orang yang hendak beristirahat di situ. Wasaqbilan bolongan, jangan sampai buang hajat di lubang. Misalnya itu lubang jangkrik atau lubang ular, jangan sampai. Wala yatakallamu lan ora guneman sapa wong alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan ngising. Ketika buang air besar atau kecil, jangan sambil berbicara. Apakah haram? Ya haram, makruh. Wala yastaqbilu lan ora madhep sapa man sing buang hajat, nggih. Asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Wala yastadbiru lan ora ngungkuri sapa man huma ing asyamsa wal qamar. Tidak boleh atau jangan sampai membelakangi atau menghadap matahari atau membelakangi matahari dan juga rembulan ketika buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu adab-adabnya istinja. Yang jelas istinja atau cebok hukumnya wajib. Terkait dengan tata cara buang air besar, ya menjauhi perkara tadi, jangan sampai menghadap kiblat ketika tempatnya tempat tanah lapang. Tapi kalau di ruangan memang itu disediakan untuk buang air, buang hajat, misalnya toilet umum atau toilet pribadi, toilet rumah, kok delalah desainnya menghadap kiblat, ya tidak apa-apa. Ini yang tidak disarankan itu menghadap kiblat ketika di tanah lapang, begitu. Kemudian jangan sampai buang air di air yang tidak mengalir, di bawah pohon, di jalan, di tempat berteduh, di lubang-lubang. Jangan sampai buang air sambil berbicara, dan jangan sampai buang air sambil menghadap matahari atau membelakangi matahari dan juga rembulan. Cukup sekian. Faslun walladzi yanqudu al-wudu'a wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.